فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita masuk pada inna wa akhawatuha. Apa amalan mereka ini? Humam. Menasabkan mubtada yang dinamakan sebagai isim inna dan merafa'kan khabarnya yang kemudian dinamakan dengan khabar inna. Anggotanya ada berapa indak Maulana? Apa saja? Taib. Inna dan anna ma ma'nahuma? Abdul Aziz. Taukid. Yang lebih spesifik. Nah, apa kemarin? Tambahan dari apa yang di Jurumiyah. Inna wa anna apa Ismail? Litaukidin nisbah wa raf'i syakki anha atau wa nafi syakki anha. Yang dimaksud dengan taukidun nisbah, ini nisbah apa? Hudzaifah. Yaitu penisbatan untuk menguatkan, mengokohkan apa? Penisbatan khabarnya kepada isimnya. Taib. Dan untuk meniadakan syak darinya. Kemudian ka'anna apa Zubair? Menguatkan penyerupaan. Istilahnya apa? Litashbih al-mu'akkad. Nah, kenapa nam tashbih di sini tashbih al-mu'akkad? Karena ada annanya kan, hakikat ka'anna adalah gabungan dari kaf tashbih dan anna yang memberikan makna takkid, yang kemudian digabung jadi satu kesatuan dan dihukumi seperti satu huruf. Nah, kemudian lakinna apa kasah fungsinya atau maknanya? Istidrak. Maksud istidrak itu apa? Istidrak itu maksudnya apa? Nah, ucapan susulan untuk menghilangkan kesalahpahaman terhadap ucapan sebelumnya. Taib. Sedangkan laita maknanya apa? Abdurrahman. Tamani. Maksud tamani itu apa? Mengharapkan satu yang sulit terjadinya atau tidak memiliki udzur. Gimana maksudnya? Maksudnya apa yang memiliki udzur? Mengharapkan sesuatu yang sulit terjadinya atau yang tidak mungkin. Nah, ta'azzar husuluhu maksudnya apa? Tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Apa? Nah, sesuatu yang mustahil. Nah, mudahnya gitu. Mengharapkan sesuatu yang sulit terjadinya atau yang bahkan mustahil untuk terjadi.
Sedangkan la'alla apa Ghazi? Taraji dan isfaq. Apa makna taraji? Harapan untuk dekatnya suatu kejadian, yaitu harapan perkara yang disukai. Nah, untuk terjadi. Sedangkan isfaq, kekhawatiran terjadinya sesuatu. Nah, yang diistilahkan di sini dengan tawakku'. Baik. Sekarang kita lanjutkan beberapa hukum seputar inna dan akhwatnya. Nah, sebelum masuk, kenapa kok yang disebutkan inna wa akhwatuha, tidak yang lainnya? Indah Ashfi, kok yang dinamakan pasal ini inna wa akhwatuha? Kenapa tidak laita wa akhwatuha atau nam ka'anna wa akhwatuha? Taib. Karena taib. Dikarenakan inna wanifillah yang disebut juga dengan ummul bab, selain penggunaannya sangat banyak, juga memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Taib. Di antara hukum dalam fasal ini, qala wa la yataqaddamu khabaru hadhil ahruf 'alaiha wa la yatawassatu bainaha wa bain ismiha illa idza kana dzarfan aw jaran wa majrura. Yang pertama, tidak boleh khabar dari huruf-huruf ini mendahului huruf-huruf tersebut. 'Alaiha ay 'ala hadhil ahruf. Jadi khabarnya tidak boleh mendahului inna wa akhwatuhanya, ikhwan. Baik. Nah, untuk hukum ini mutlak, baik itu berupa dzaraf atau jar majrur masuk, ikhwan. Atau selain keduanya, apalagi tidak boleh mengatakan untuk jumlah inna zaidan qa'imun kemudian khabarnya mana ini? Khabarnya mana, Ba Ilyas? Inna zaidan qa'imun. Qa'imun. Nah, qa'imun tidak boleh dia dikedepankan atas inna. Kita katakan qa'imun inna zaidan, boleh tidak? Tidak boleh. Demikian pula untuk dzaraf. Misalnya inna zaidan indak. Tidak boleh kita katakan indaka inna zaidan. Atau inna zaidan fid dari, kemudian dikedepankan fid dari inna zaidan. Ini tidak boleh. Kenapa alasannya, ikhwan? Kok tidak boleh khabarnya mendahului huruf-huruf nawasikh tersebut? Lidha'fiha fil amal wa adami tasarrufiha. Nah, lidha'fiha fil amal wa adami tasarrufiha, dikarenakan lemahnya huruf-huruf ini dalam amalan dan tidak mampu untuk apa? Untuk ditasrif, tidak mampu mengalami perubahan. Karena inna, anna, lakinna dan seterusnya semuanya huruf yang sifatnya apa? Mabni. Padahal, ikhwan, huruf-huruf itu diserahkan padanya beberapa amal yang memiliki fungsi seperti ini. Dikarenakan apa? Dibawa pada kondisi seperti fi'il. Jadi dia untuk bisa beramal, dia diikutkan dengan fi'il. Paham? Berarti apa? Dia memiliki amalan sebenarnya sesuatu yang lemah, berbeda dengan fi'il. Fi'il itu memang asalnya dia apa? Beramal, paham? Beramal. Sedangkan huruf dia sesuatu yang mabni. Nah, makanya ketika dia memiliki amalan seperti ini, menasabkan mubtada dan merofakkan khabarnya,
Nah, harus urut seperti itu. Tidak boleh isimnya kok dikedepankan atas inna dan teman-temannya. Baik. Kemudian hukum yang kedua, wala yatawassatu bainaha wa bainasmiha, dan tidak boleh inna itu berada di tengah, dan tidak boleh khabarnya itu yatawassatu ay al khabar, maf'ul fa'ilnya kembali ke khabar. Khabar tidak boleh berada di tengah-tengah bainaha, yaitu di antara huruf-huruf ini dengan isimnya, wa baina ismiha. Untuk kondisi ini ada pengecualian, illa idza kana dzarfan aw jaran wa majrura, kecuali apabila khabarnya itu berupa dzarf atau jar majrur. Qala fala yuqalu inna qa'imun zaidan. Inna qa'imun zaidan. Nah, khabarnya diletakkan di tengah antara inna dan zaidan. Ini tidak boleh. Illa idza kana al-khabaru dzarfan aw jaran wa majrura, kecuali apabila khabarnya berupa dzarf atau jar dan majrur. Fa innahu yajuzu hina idzin yatawassatuhu na'am bainaha. Baik. Fa innahu yajuzu hina idzin tawassutuhu bainaha. Karena sungguhnya ketika itu boleh untuk dia berada di tengah-tengah di antara huruf-huruf ini wa baina ismiha, dengan isimnya. Alasannya kenapa kok dzarf dan majrur diperbolehkan? Lagi-lagi alasannya sama, ikhwan. Li'annahum tawassa'u fil dzarfi wal jari wal majrur ma lam yatawassa'u fi ghairihima. Dikarenakan mereka orang-orang Arab yang memberikan kelonggaran pada dzarf dan jar majrur yang tidak diberikan kepada selain keduanya. Nah, alasannya apa? Sama, ikhwan, lidha'fiha, dikarenakan lemahnya inna dalam amalan juga yang lainnya. Cuman kelemahan ini dikecualikan pada jar dan majrur serta dzaraf karena tadi pada kedua hal tadi diberi kelonggaran. Kemudian tawassut, yaitu khabar ini diletakkan di tengah, memiliki dua hukum, ikhwan. Hukum yang pertama jawaz, hukum yang kedua wujub. Ya, ini diisyaratkan dengan contoh. Perhatikan contoh yang dibawakan muallif, nahwu inna ladaina ankala. I'rab Rifqi. Wa dzarf makan muta'alliqun khabar inna muqaddam. Nah, dan untuk ini ikhwan berarti apa? Ladaina. Nah, lada dzarfu makan muta'alliq bi mahdhuf, khabar inna muqaddam jawazan. Dikedepankannya itu hukumnya jawaz, hukumnya boleh. Nah, takdiruhu kainan. Nah, taib. Karena boleh kita katakan inna angkalan ladaina. Inna angkalan ladaina. Angkalan isimnya mansub bi inna. Kemudian contoh yang kedua, inna fi dzalika la'ibratan. Talha di
i'rab inna fi dzalika la'ibratan. Muta'alliqun muta'alliqun bimahdhufin khabar inna wujuban. Di sini wajib dikedepankan. Nanti alasannya kenapa diselesaikan dulu. La ibaratan Taib. Nah, kenapa ikhwan? Pada contoh inna fi dzalika la'ibratan ini fi dzalika wajib dikedepankan atas isimnya. Nah, dikarenakan isim bersambung dengan apa? Dengan lam ibtida atau yang kemudian punya penamaan khusus dengan apa? Lam muzakhlaqah. Taib. Lam muzakhlaqah karena asalnya dia berada di depan la inna. Taib. Dan ini harus diakhirkan. Ketika isimnya bergandengan dengan lam ibtida, lam muzakhlaqah ini wajib diakhirkan. Sebab kalau jar majrurnya tersebut diletakkan setelah isimnya, maka akan melazimkan bergabungnya inna bersama dengan lamul ibtida dan ini terlarang. Jadinya kan inna la'ibratan fi dzalik. Ini tidak boleh. Inna la'ibratan fi dzalik. Gandengan antara inna dan lam ibtida. Jadi kondisi tawassut seperti ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Hudzaifah? Wajib. Wajib. Sekarang kita masuk pada pembahasan untuk inna secara khusus. Al-mawadhi allati yata'ayyanu fiha kasru hamzati inna. Tempat-tempat yang wajib padanya mengkasrah hamzah inna. Qala wa tata'ayyanu innal maksurah fil ibtida. Ya. Tata'ayyan maksudnya yajib. Yajibu kasru hamzati inna fi hadhil mawadhi. Maksudnya wajib mengkasrah hamzah inna pada tempat-tempat berikut ini. Yang pertama fil ibtida, pada kondisi ibtida, mengawali perkataan dengannya. Makanya dikatakan dalam ta'liq ay fi ibtida'i kalamil mutakallim, pada permulaan perkataan seorang yang berbicara, au fi wasatihi idza kana ibtida'a kalamin akhar. Boleh ya, kemungkinannya yang kedua pada pertengahan, apabila kalam tersebut pada merupakan permulaan dari kalam yang lain. Jadi sudah ngomong, sudah berbicara, kemudian di pertengahannya dia awali perkataan yang lain. Yang hukumnya ya tetap ibtida, walaupun ibtida nisbi. Ini fil ibtida. Nahwu inna anzalnahu fi i'rab kasha.
Taib. Asalnya inna itu adalah apa? Innana. Taib. Litisarihi fi dhamiri raf'in mutaharrik. Anzalnahu. Bukan nun, anzalnahu. Nah, nah, nah gitu. Dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in apa? Fa'il. Terus ha ha dipahami dulu dipahami. Anzalnahu. Inna anzalnahu, sungguhnya kami telah menurunkannya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Baru jumlah anzalnahu fi mahalli ini berarti apa? Raf'in atau nasbin atau jarin? Fi mahalli raf'in khabar inna. Taib. Naam, inna anzalnahu, asalnya innana. Ini diidghamkan. Na mudghamah. Isimnya, kemudian jumlah anzalnahu sebagai apa? Sebagai khabarnya. Di sini wajib untuk apa? Di kasrah. Ya, dalam ta'liq tadi ya kawan, berarti ada isyarat bahwasanya ibtida'ul kalam itu bisa secara hakiki, ya, permulaan kalam itu secara hakiki. Maksudnya apa? Memang pembicara tidak berbicara sebelumnya sama sekali. Taib, tidak berbicara sebelumnya sama sekali. Misalnya inna zaidan qaimun, mengawali perkataan, sebelumnya diam, dia awali perkataan dengan itu. Ini namanya apa? Ibtida' hakiki. Nah, atau ikhwan, ibtida' tersebut ibtida' hukmi, secara hukum, yang dikatakan oleh mu'alliq tadi. Nah, tidak di awal secara hakiki, tapi sebelumnya telah didahului dengan perkataan, sudah ngomong. Taib, sudah ngomong. Cuman secara hukum, nah dia dihukumi di awal. Secara hukum dia dihukumi di awal. Taib. Seperti kondisi yang kedua, wa ba'da ala. Ya, kondisi yang kedua, wa ba'da ala allati yustaftahu bihal kalam. Nah, setelah ala yang suatu kalam diawali dengannya. Nahu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Ini inna pun sebenarnya kan dihukumi apa? Ibtida. Cuman apa? Ibtida hukmi, secara hukum. Nah, contohnya di Arab sekarang, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Ismail. Ala apa ala?
ala harfu istiftah wa tanbih, yang fungsinya ikhwan tadullu ala tahaqquqi ma ba'daha wa tadkhulu ala al-jumlatain, dan masuk pada dua jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah. La nafi lil jinsi. Nah, tapi amalannya batal. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kenapa amalannya batal? Nanti akan kita ketahui ketika membahas la nafi lil jinsi. Cuman maknanya di sini tetap dia menafikan jenis, tidak ada ketakutan sama sekali. Terus alaihim khaufun apa? Khaufun. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Lanya enggak usah diperhatikan. Khaufun alaihim. Berarti khaufun mubtada, Taib. Wal mim alamatul jama', kemudian jar majrur muta'alliqan bi mahdhuf khabar mubtada. Terus jumlah mubtada dan khabar fi mahalli raf'in khabar inna, ya, khabar inna. Sampai di situ selesai. Inna awliya Allah la khaufun alaihim. Baru ada apa? Ada pengatofan. Walahum yahzanun. Mudah. Berarti apa? Wawu atifah la nafiyah hum. Teruskan hum. Mana dhamirnya? Ha. Taib. Taib. Pada hum dhamirnya adalah ha dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in mubtada, kemudian al mim lil jama'. Terus fi mahalli raf'in khabar mubtada. Taib. Kemudian jumlah lahum yahzanun ma'tufah 'ala jumlah la khaufun 'alaihim, sama-sama fi mahalli raf'in. Taib, fi mahalli raf'in sebagai apa? Kalau la khaufun 'alaihim fi mahalli raf'in sebagai khabar inna. Nah, dan ini juga diatofkan ke sana sehingga mengambil hukumnya. Baik. Perhatikan di sini inna tidak di depan secara hakiki, tapi secara hukum dia di depan. Kenapa? Karena ala itu kan harfu istiftah, ini untuk membuka saja.
Kondisi yang ketiga, wa ba'da haitsu nahwu jalastu haitsu inna Zaidan jalisun. Naam, setelah haitsu. Perhatikan, ini juga apa? Tidak di awal kata. Dan wajib dikasrah dalam kondisi ini ikhwan, dikarenakan haitsu la tudhafu illa ilal jumal. Dikarenakan haitsu tidaklah diidhofahkan kecuali kepada jumlah. Dan apabila di fathah hamzahnya, ini akan berakibat pengidhofahan kepada mufrad. Ini alasannya kenapa kok setelah haitsu inna harus dikasrah hamzahnya. Lianna haitsu la tudhafu illa ilal jumal wa fatha anna yuaddi ila idhafatiha ilal mufrad. Ya, karena haitsu tidak bisa diidhofahkan kecuali kepada jumlah. Sedangkan pemfathahan anna ini berakibat pengidhofahan anna tersebut kepada mufrad. Ini tidak boleh. Ini menurut sebagian pendapat yang dirajihkan oleh Sahibul Mutammimah. Walaupun nanti ikhwan pada kitab-kitab yang lebih luas dari ini, memang untuk haitsu terjadi khilaf, dan yang rajih sebenarnya boleh keduanya. Boleh inna, boleh anna. Tapi ingat dulu yang di sini untuk apa? Memudahkan kita. Bahwasanya setelah haitsu inna harus di kasrah hamzahnya. Jalastu haitsu inna Zaidan jalisun, di i'rab mudzaifah. Haitsu dzarfu makan fi apa? Kalau dzarf memiliki kedudukan. Haitsu dzarfu makan mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyah. Baik. Kemudian jumlah inna Zaidan jalisun. Jumlah inna Zaidan jalisun fi mahalli jarrin. Naam. Mudhaf ilaihi, atau lebih mudahnya fi mahalli jarrin fi idhafati haitsu ilaiha. Nah, karena haitsu mulazim lil idhafah. Cuman dia diidhafahkan kepada apa? Kepada jumlah. Nah, tidak kepada mufrad. Wa ba'dal qasam. Nah, dan inna juga wajib dikasrah setelah qasam. Nahwu hamim.
wal kitabil mubin inna anzalnahu. Baik, inna anzalnahu. Dan alasannya sama ya, kawan. Kenapa kok setelah qasam wajib di kasrah? Alasannya dikarenakan jawabul qasam la yakunu illa jumlah. Naam. Lianna jawabul qasam la yakunu illa jumlah. Dikarenakan jawab qasamnya tidak bisa kecuali berupa jumlah. Jawab qasam tidak akan bisa dengan mufrad. Maksudnya mufrad di sini laisa jumlah. Berarti alasannya sama dengan masalah haitsu. Kalau haitsu tidak bisa diidhafahkan kecuali pada jumlah. Sedangkan ini ba'dal qasam alasannya dikarenakan jawab qasamnya tidak bisa kecuali berupa jumlah. Sehingga ketika sesuatu menjadi jawabul qasam berarti itu pengawalan. Seperti di awal. Wal kitabil mubin inna anzalnahu. Wal kitabil mubin ini qasam. Wawu harfu qasam. Al kitab al mubin yaitu apa? Al kitab muqsamun bihi majrurun. Kemudian al mubin na'at lil kitab. Baru inna anzalnahu, inna harfu taukid jelas. Kemudian na al mudghamah ini dhamir muttasil fi mahalli nasbin isim inna. Anzalnahu fi'il wa fa'il wa maf'ul. Yang jumlah ini akhwan fi mahalli raf'in khabar inna. Baru jumlah inna anzalnahu jawabul qasam la mahalla laha minal i'rab. Ini diingat-ingat. Jumlah jawabul qasam termasuk jumlah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Nanti insyaallah pada kitab-kitab berikutnya ada pembahasan akhwan, yaitu apa? Jumlah-jumlah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kalau rujukan paling dekat seperti musilut tulab. Jumlah apa saja yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, di antaranya kita mengambil ini. Apa itu? Jumlah jawabul qasam. Yang lainnya misalnya jumlah i'tiradiyah, ini juga la mahalla lahu minal i'rab. Tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Maka diingat-ingat. Wa ba'dal qaul, setelah al-qaul. Nahwu qala inni abdullah. Setelah qaul yaitu perkataan qala, maka setelahnya ikhwan, innanya wajib di kasrah. Baik. Alasannya kenapa? Sama alasannya itu karena wajib setelah qaul itu berupa jumlah. Masa dia mau mengatakan qala, ketika mengatakan qala Muhammadun, ini pun harus berupa apa? Berupa jumlah, ditakdirkan berupa jumlah. Mesti ada sesuatu yang apa? Yang mahdhuf. Jadi alasannya kenapa kok ba'dal qaul innanya di kasrah wajib, dikarenakan ba'dal qaul la yakunu illa jumlah. Setelah qaul tidak ada atau tidak boleh kecuali berupa jumlah. Qala inni Abdullah, ini di i'rab, sampai belum meng-i'rab. Aziz. Qala inni Abdullah. Qala fi'il madhi, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Terus inni
Nah, ini jelas inni kemudian ala fathih gimana? Hah? Baik, pada ini berarti inna harfu nasbin wa taukidin mabniun alal fathil muqaddar mana amin zuhuriha istighalul mahal bi harakatil munasabah. Terus al-ya ya mutakallim dhamirun muntasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Terus Abdullah abdun khabar inna marfu'un wa huwa mudhaf. Terus Allah lafdzul jalalah mudhafun ilaih. Nah, sekarang jumlah apa? Jumlah inna ma'asmiha wa khabariha yaitu inni Abdullah. Jumlah ini kedudukannya dalam i'rab apa? Perhatikan di catatan kaki. Fi mahalli nasbin maqulul qaul. Kalau mendapatkan seperti ini jangan sampai lupa. Setelah meng'irab masing-masingnya, apa yang setelah qala, ya setelah qala, maka itu kedudukannya nam fi mahalli nasbin maqulul qaul. Kedudukan nasab sebagai apa? Sebagai nam maqulul qaul, yaitu ucapan yang diucapkan. Ucapannya apa? Inni Abdullah. Jadi ibaratnya seperti maf'ulun bihi. Nah, tapi diistilahkan jumlah tersebut maqulul qaul. Qala wa idza dakhalatil lamu fi khabariha. Tempat berikutnya yaitu apabila masuk lam pada khabarnya. Ini wajib untuk inna di kasrah hamzahnya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Maksudnya bagaimana ikhwan? Idza dakhalatil lam al muzahlaqah fi khabariha. Maksudnya apabila lam muzahlaqah masuk pada khabarnya. Li'anna lam al-muzahlaqah la takunu illa ba'da innal maksurah al-hamzah. Ba'da inna al-maksurati al-hamzatu. Kenapa ini? Dikarenakan lam muzahlaqah tidaklah ada kecuali setelah inna yang dikasrah hamzahnya. Nah, al-hamzatu sebagai apa? I'rabnya illa ba'da inna al-maksurati al-hamzatu. Apa i'rab al-hamzatu? Talha naibul fa'il. Al-maksurati kashfi naat untuk inna. Nam inna al-mahkiyah. Inna yang dihikayahkan. Jadi kalau kita meng'irab inna di sini illa ba'da inna. Gimana meng'irab inna seperti ini? Indak Rifki illa ba'da inna. Ini seperti ini. Taib, ini cara meng'irab huruf yang dianggap sebagai isim seperti ini. Ini kan hikayah, penghikayatan. Illa ba'da inna. Berarti inna ya dia di sini dihukumi seperti isim. Inna berarti ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun mana amin zuhuriha istighalul mahal bi harakatil hikayah. Karena kita sedang menghikayatkan inna, ya hikayatkan dengan inna. Nah, makanya
setelahnya al-maksurati na'at. Majrur juga al-hamzatu sebagai naibul fa'il. Ini faedah tambahan aja bagi yang paham. Taib. Wa idza dakhalatil lam fi khabariha, ini apabila lam masuk pada khabar inna, nahwu wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Naam. Wa itiradiyah, Allah lafdzul jalalah mubtada. Naam. Allahu ya'lamu. Naam, fi'il mudhari'. Kemudian fa'ilnya naam dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Kemudian jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar mubtada. Wallahu ya'lamu. Kemudian innaka la rasuluh. Inna harfu taukid wa nasbin, kaf dhamir muttasil fi mahalli nasbin isim inna. La rasuluh di sini lam muzahlaqah. Rasuluhu khabar inna marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Wa huwa mudhaf wal ha nam dhamirun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Baik. Di sini inna wajib di kasrah. Kenapa? Karena nam khabarnya bergandengan dengan lam. Ya, bergandengan dengan lam. Lam tersebut diberi penamaan khusus yaitu lam muzahlaqah. Baik. Apa sebabnya, ikhwan? Kok harus di kasrah? Li'anna lam al-ibtida' la tajtamu illa ma innal maksurah. Dikarenakan lam ibtida' ini, lam ibtida' yang kemudian dinamai penamaan khusus yaitu lam muzahlaqah, tidaklah bergabung kecuali bersama dengan inna al-maksurah. Nah, makanya harus di kasrah, enggak ada anna di situ. Anna kala rasuluh salah. Namun termasuk dalam lahad. Baik, barakallahu fikum. Berarti ini beberapa tempat yang wajib inna di kasrah hamzahnya. Naktai bihadza walhamdulillah. Subhanallah.